Mungkin jenengan punya pikiran paling nggak ada harganya tanah-tanah ini. Salah Pak. Ya, jangan disamakan sama tempat jenengan. Kawasan di sini Pak, harga tanahnya paling mahal di Bali. Kenapa bisa seperti itu? Karena kawasannya kawasan internasional tadi Pak. Emang kelihatannya nggak, kalau di Pasuruan nggak laku tanah seperti ini Pak ya. Mungkin masyarakat lokal malas untuk bangun di tempat seperti ini, tapi di Bali malah kawasannya seperti ini yang harganya cukup fantastis Bapak Ibu. Kalau sistem jual tanah di Pasuruan, sistem 100 meter persegi atau per meter persegi? Per meter. Berapa di tempat jenengan Pak? 4,5. Kalau di kawasan tempat jenengan? 1 juta untuk 1 meter. Berarti dari 100 meter 1 juta. Kalau di daerah saya tidak segitu. Tapi tidak dengan kawasan sini. Kawasan di sini per meter perseginya itu dihargai 25 sampai 30. Per meter, iya 25 sampai 30 juta. 1 meter persegi. Baru mau ngomong gitu saya. Bikin kuburan aja cukup 1 meter persegi. 60 juta baru bisa bikin kuburan di sini. 21 baru bisa. Harga tanah di sini fantastis Bapak Ibu. Tapi kalau kita flashback sebelumnya, ketika kawasan di sini masih menjadi kawasan yang belum terekspos Bapak Ibu, masih belum ada objek-objek wisata di sini. Kalau Pantai Melasti, Pantai Pandawa, Pantai Uluwatu itu terbilang objek wisata yang baru dibuka. Pantai Pandawa dibukanya 2013. Kalau pantai yang akan kita kunjungi saat ini, Pantai Melasti, ini dibukanya tahun 2018 Bapak Ibu. Berarti kan baru seumur jagung gitu. Baru sekarang 2024. Baru 6 tahun kurang lebih. Usianya baru 6 tahun Pantai Melasti ini. Bukan pantainya yang baru, tapi akses jalannya Bapak Ibu. Akses jalan untuk menuju ke arah pantai. Karena nanti panjenengan bisa lihat sendiri, kanan kiri panjenengan ini ada gunung kapur yang dibelah. Kita lewat di tengah-tengahnya. Yang saya bilang baru dibuka, ini akses jalannya yang baru dibuka ya, yang mengalami sebuah proses yang sangat panjang. Kalau Pantai Pandawa proses pembangunannya 15 tahun. Kalau Pantai Melasti proses pembangunannya itu memakan waktu kurang lebih sekitar 12 tahun. Karena gunungnya besar, dibelah tengah-tengahnya baru diaspal jalurnya. Jadi jenengan bisa cross check sendiri, bisa lihat sendiri seperti apa keindahannya. Apalagi sekarang hari Minggu Pak ya. Jenengan bisa melihat pengelola Pantai Melasti ini memberikan pertunjukan tari-tarian khusus untuk para wisatawan yang berkunjung di weekend seperti ini. Apalagi besok tanggal merah. Jenengan bisa lihat tari-tarian khas Bali Bu. Kalau tari Pasuruan ada. Tari untuk Suropati. Apa? Remo gitu. Itu sama tarian berkelompok atau individual? Sendiri gitu. Tari Remo. Kalau Jawa Timur kan kaya sekali tarian Jaranan itu Pak ya, reog. Kalau di lokal Pasuruannya Remo tadi. Kalau tarian khas Bali ada banyak Bapak ya. Ada tarian yang individual, ada tarian yang berkelompok. Kalau tarian berkelompok itu ada tari kecak, tari barong, tari pendek. Nanti panjenengan bisa melihat sekarang hari Minggu berarti tari pendek. Tari pendek ini biasanya disuguhkan ketika ada tamu negara yang hadir ke Bali, menyambut tamu negara. Ya, panjenengan secara tidak langsung juga tamu negara. Dengan bisa abadikan nanti momen ketika kita melintasi panggungnya langsung. Jadi kalau mau divideokan silakan. Pertunjukan dimulai di jam 3, berarti sekarang sudah dimulai Pak. Ya. Belum sampai malam kok. Sampai malam. Kalau weekend apalagi besok hari libur biasanya sampai malam pertunjukan. Tari pendek, tari sekar jagat, tari jangir, ada lengkap. Gimana Ibu? Paralangnya mau kemana? Mau ke Bangil nih? Tidak, hanya kawasan sini saja. Oke. Jadi itu disewakan. Jadi ada instrukturnya langsung. Jadi ada pilihan sebenarnya. Oke. Kalau mau sendiri atau dengan instrukturnya langsung. Kalau sendiri pasti otomatis harus sudah
punya sertifikat Bapak Ibu. Kalau hanya untuk pemula itu harus ditemani sama instrukturnya. Biaya sewanya 700.000 untuk durasi 45 menit. Untuk membeli sensasi mahal banget. Nama Pantai Melasti sendiri Bapak Ibu, ini diambil dari kegiatan umat Hindu di Bali. Bukan melas, saya tahu melas dalam bahasa Jawa yang artinya kasihan gitu. Bukan Mbak, bukan. Tapi melasti ini diambil dari salah satu upacara yang dimiliki oleh umat Hindu di Bali. Upacara pemelastian namanya Bapak Ibu. Atau upacara penyucian diri sebelum menyambut sebuah hari raya besar di Bali yang namanya Hari Raya Nyepi. Pernah dengar Bu? Ya, ketika Hari Raya Nyepi ini Bapak Ibu di Bali melakukan silent day. Melakukan apa istilahnya? Dia namanya nyepi ya kita sepi-sepian aja. Tidak ada kegiatan sama sekali. Gini. Lampu tidak boleh nyala, kendaraan tidak boleh berlalu lalang selama 24 jam. Kemudian sinyal HP Pak hilang. Semua provider di close. Telkomsel, Indosat semua di close. Wifi juga di close Pak. Jadi akses internet selama 24 jam nihil di Bali, tidak ada. Kecuali di kantor-kantor pemerintahan atau di rumah sakit yang memang butuh untuk akses internet, itu tetap ada. Tapi untuk masyarakat umum tidak boleh. Meskipun Muslim juga tetap ikut, ya, karena Hari Raya Nyepi ini berlaku untuk semua agama yang tinggal di Pulau Kalbu. Kalau tidak mau merayakan Nyepi, silakan pergi. Iya, karena saya mungkin sudah terbiasa dari lahir Bapak Ibu, bahkan saya suka, bahkan seneng pas Hari Raya Nyepi. Sehari semalam dari jam 6 pagi sampai besoknya jam 6 pagi. Kita disuruh berdiam diri di rumah. Gimana Bu? Kenapa seperti itu? Oh tidak, listrik kan maksudnya. Tetap bisa nyala, tetap listrik nyala. Lampu kalau kita ingin menyalakan tetap bisa. Tapi kesadaran diri Bapak Ibu, karena kita sedang merayakan sebuah perayaan. Masa sesuai aturan sebenarnya nggak boleh, karena ada aturan yang namanya amati geni dalam menyalakan api. Kalau untuk umat Hindu yang mengerti atau menjalankan aturannya nggak masak, mereka akan masak kemarinnya, atau mungkin mereka akan upawasa, puasa. Orang Bali juga punya puasa kalau baik, yang namanya upawasa. Durasinya lebih ekstrim daripada kita di Muslim Bapak Ibu. Kalau kita di Muslim durasinya puasanya berapa lama? Masa 30 hari jangan puasa? 13 jam. Ya paling 13-14 jam gitu. Orang Hindu puasanya 24 jam, dari jam 6 pagi sampai besoknya jam 6 pagi. Tidak, namanya puasa nggak boleh. Juga lebih ekstrim. Kalau puasa kita di Muslim kan menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus, menahan diri, ya. Tapi ketika kita beraktivitas kan tetap boleh, ya. Tapi kalau puasanya orang Hindu itu sama seperti bertapa, bertapa istilahnya. Bertapa kalau orang Bali bilang, bertapa. Jadi mereka akan memilih sebuah ruangan yang mana mereka akan menghabiskan waktu selama 24 jam di ruangan ini. Nggak boleh bercengkrama sama orang, tidak boleh ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Buang air kecil, buang air besar, nggak boleh. Kentut pun nggak boleh. Resiko Bu. Tapi tidak semua orang menjalankan ini. Tidak semua orang menjalankan upawasa ini. Hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang terpilih saja. Ya, ini. Bapak Ibu, sebenarnya tadi saya mau promosi tentang pembagian kue pai susu tadi. Jadi ketika panjenengan tertidur tadi memasuki kota Denpasar, saya sudah dicegat sama sahabat saya. Beliau mau minta tolong ke saya untuk membantu mempromosikan kue pai susu Aisyah tadi. Jadi beliau minta tolong ke saya, ownernya langsung, pemilik pabriknya langsung meminta tolong kepada kami untuk membagikan testernya kepada panjenengan supaya panjenengan tahu salah satu UMKM khas Bali yang namanya kue pai susu dengan merek Aisyah tadi. Jadi beliau minta tolong sama saya untuk membagikan langsung. Sebenarnya kue pai susu ini Bapak Ibu
ada kok di perusahaan oleh-oleh. Di Krishna, di Dewata, Cening Bagus, itu ada, produk ini ada. Ya, ada di setiap oleh-oleh, tapi mungkin kita punya kesempatan langsung untuk memesan di pabriknya, karena kita dapat kesempatan dapat produk yang masih fresh dan juga harga yang mungkin jauh lebih terjangkau ketika kita beli di pabriknya langsung. Oke, jadi teman saya minta tolong beli Arif, tolong dibantu untuk mempromosikan. Mungkin kiranya rombongan yang beli Arif bawa ada yang mau pesan. Sebenarnya kue pai susu saya tidak bilang kue pai susu Aisyah ini paling enak tidak, karena tadi ada yang bilang pai susu Aji, pai susu enak. Itu salah satu merek-merek yang pai susu unggulan di Bali. Tapi kalau dibandingkan dengan kue pai susu yang saya bagikan tadi, kira-kira tidak ada. Apa? Bukan, Pak ya. Kira-kira enak nggak, Pak? Enak. Iya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kue pai susu Aisyah ini di oleh-oleh panjenengan bisa dapatkan dengan harga satu boxnya. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi panjenengan kalau besok ke Krishna, itu bentuknya boxnya seperti ini. Satu boxnya isinya 9 pieces Bapak Ibu. Nanggung mungkin. Nanggung ya. Kenapa 9 pieces beli? Kenapa tidak 10? Ya, tidak Pak. Alasannya simpel. Kenapa tidak 10? Karena yang satu sudah jenengan cicipin tadi. Oke, jadi sahabat saya ini mempromosikan, minta bantuan kepada saya Bapak Ibu. Kalau di oleh-oleh Krishna, kita dapatkan produk ini dengan harga terakhir saya ingat itu di angka 28.500 untuk satu box isi 9. Oke. Kalau kita punya kesempatan, kita punya kesempatan langsung pesan di pabriknya langsung Bapak Ibu, jadi kita dapat harga jauh di bawah dari harga oleh-oleh. Kita dapat di angka 22.000 rupiah untuk satu box. Boleh kurang beli? Boleh. Nanti isinya saya ambil. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, karena kita menginapnya satu malam aja gitu. Satu malam aja. Jadi kalau misal panjenengan ada yang mau pesan, mungkin selepas dari pantai, boleh saya pesan. Karena nanti datanya akan saya kirimkan. Karena kue pai susu ini Bapak Ibu perlu panjenengan ketahui, diproduksinya tanpa bahan pengawet. Jadi hanya bisa bertahan 14 sampai 15 hari saja. Kalau kacang Bali, jajanan khas Bali lainnya, keripik-keripik Bali, itu bisa bertahan sampai 3 bulan, 6 bulan, bahkan kalau kacang itu bisa bertahan 1 tahun Bapak Ibu. Tapi tidak dengan kue pai susu, hitungannya hanya belasan hari saja. Oke. Dengan kita memesan di pabrik langsung, mungkin nanti saya akan catat, saya akan kirimkan datanya, kemudian akan diproduksi. Dikirimkannya bukan hari ini, tapi insya Allah besok dikirimkannya. Oke. Ketika kita berkunjung ke Pemelipuran atau ke Tanah Lot, besok kita dikirimkannya di sana. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mungkin panjenengan ada yang berkenan ingin memesan produk pai susu dengan merek Aisyah. Jadi mungkin saya rekomendasikan kita dapat akses langsung, kita dapat privilege memesan langsung di pabriknya Bapak Ibu. Seperti itu. Promosi selesai, kita sudah sampai di Pantai Melasti. Fokus sekali dengerin saya promosi ini ya. Itu yang punya, siapa namanya yang punya MS Glow tuh? Siapa namanya? Maharani penyanyi Pak. Maharani sama suaminya Mas Gilang menanamkan aset di Bali untuk penyewaan helikopter. Oke. Murah Bapak Ibu, hanya 15 juta rupiah saja untuk 4 orang, maksimal 4 orang, boleh 5 orang tapi lepas kunci tanpa ditemani pilot. Ya kita sudah tiba, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, batu atau gunung kapur yang dikeruk, yang dibelah memakan waktu belasan tahun. Lihat ini di bawah kanan kiri jenengan Bapak Ibu, lihat di kanan kiri panjenengan nanti pemandangannya luar biasa. Oke, saya izin turun sejenak. Ini loh, ada Mbak Bule. Pantai Melasti.
Ini Bapak Ibu, objek wisata yang tercantik. Pantai Melasti, ini batu kapur yang saya bilang tadi Bapak Ibu, yang digali selama beberapa tahun Bapak Ibu. Dan kebetulan juga kesempatan kita Bapak Ibu untuk menyaksikan pertunjukan tari pendet yang berada di sebelah kanan kita sendiri Bapak Ibu. Silakan dilihat dengan sesama Bapak Ibu, diabadikan, divideokan Bapak Ibu, penarinya sedang melenggak-lenggok. Asik. Nggih, tapi nyuwun sewu penabuh gongnya lagi izin sholat asar Bapak Ibu. Jadi penarinya nggak gerak nggih. Pantai Melasti terletak di Desa Ungasan Bapak Ibu. Desa Ungasan, Kecamatan Kute Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Kabupaten Badung ini kabupaten terkaya di Bali Bapak Ibu. Nggih. Kalau Pasuruan, hasil alamnya apa Bu? Hasil alam Pasuruan, ada pabrik di sana?